Kasus TPPU dan korupsi dana BOS, Panji Gumilang terancam 20 tahun penjara. Namun dugaannya sudah ada, karena dalam proses gelar tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyelidikan jadi penyidikan. Nah, terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPN. Ya, terima kasih. Kami pada hari ini sudah melakukan mediasi yang dihadiri oleh pihak penggugat, kuasanya Pak Panji Gumilang, dan kami dari tergugat, langsung prinsipal kami Buya Nurapas datang, dan semua tim ada 40 orang. Saya bersama istri. Lebih komunikatif ya, lebih tampak rasa persahabatan ya gitu. Dari Pak Iksan. Jadi kalau pemahaman saya melihat dalam konteks perkara ini, dalam mediasi ini, pihak lawyer itu kurang cermat. Kenapa saya katakan kurang cermat? Dari pihak sana ya, penggugat ya, seharusnya mereka tahu menyiapkan kuasa khusus itu dari awal. Dan dia tahu bahwa prinsipal penggugat tidak mungkin hadir, maka siapkan segala sesuatu yang namanya surat. Bahkan tadi kita singgung di dalam sejam mediasi, tolong juga ditunjukkan surat yang dikirim kepada ketua PN dan penyidik. Namun dia nanti akan menyampaikan kepada koordinator kita. Nah, ini kekurang cermatan maksud saya. Bareskrim ya sudah menjelaskan tahapan-tahapannya. Sekarang kita masuk ke tindak pidana yang lain, dan saya kira saat ini kita sedang bekerja sama dengan PPATK untuk menentukan tindak pidana asalnya. Nanti secara detail teknisnya akan dijelaskan oleh teman-teman di Bareskrim. Namun yang jelas seluruh masukan, kemudian informasi yang masuk ke kita, baik dari saksi-saksi yang saat ini sudah kita periksa, dari LHA PPATK yang ada, dan juga temuan-temuan yang lain, tentunya itu akan didalami oleh penyidik, sehingga kemudian kita tindak lanjuti dengan proses penyidikan yang benar. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, terancam 20 tahun penjara dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara ABG. Pertama, tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus, atau Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan di Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Rabu 16 Agustus. Wisnu mengatakan Panji Gumilang juga dipersangkakan pasal 70 Junto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Lalu pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Selanjutnya, pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Oleh karena itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan ABG sudah kita tingkatkan menjadi proses penyidikan, ungkap Wisnu. Peningkatan status kasus ke tahap penyidikan dilakukan dengan gelar perkara yang digelar Rabu pagi, 16 Agustus, pukul 10.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Ekspos itu dihadiri bukan saja pihak Dirtipideksus Bareskrim Polri, namun juga pengawas internal, baik dari Inspektorat Pengawasan Umum atau Itwasum, Divisi Hukum dan Divisi Propam Polri. Ditambah masukan keterangan ahli dari para akademisi, para ahli yayasan, dan para pidana, ujar Wisnu.
Wisnu mengatakan penyidik juga mengundang pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menyampaikan terkait transaksi dugaan TPPU. Ada pula tim dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI. Menurut Wisnu, ada sejumlah perkara yang naik ke tahap penyidikan. Pertama, tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan tindak pidana asal yakni tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan. Kedua, diputuskan dalam gelar perkara berkas perkara korupsi dana BOS yang menjadi berkas kedua, tutur Jenderal Bintang 1 ini. Di samping itu, Panji telah menjadi tersangka kasus penistaan agama. Dia ditahan di Rutan Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu, 2 Agustus hingga 21 Agustus. Panji dijerat pasal 156A tentang penistaan agama dan juga pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun.